Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Ika Febrilia selaku dosen pengampu mata kuliah e-commerce dan juga teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 1 akan mempresentasikan chapter 11 mengenai social networks, auction, and portals. Yang memilih sosial platformnya itu adalah Twitter. Adapun anggota dari kelompok 1, yang pertama ada Mutiara Rahmakuntoro, lalu Nur Andini Auliani, Putri Nusalia, Rida Nur Rahma, dan Ruth Renata. Next. Yang pertama kita bahas dulu tentang jejaring sosial atau social network. Next. Jejaring sosial atau social networks adalah struktur sosial yang terdiri dari elemen-elemen individual atau organisasi. Jejaring ini menunjukkan jalan di mana mereka berhubungan karena kesamaan sosialitas, mulai dari mereka yang dikenal sehari-hari sampai dengan keluarga. Istilah ini diperkenalkan oleh Profesor J.A. Barnes di tahun 1954. Social networking merupakan sebuah bentuk layanan internet yang ditujukan sebagai komunitas online bagi orang yang memiliki kesamaan aktivitas, ketertarikan pada bidang tertentu, atau kesamaan latar belakang tertentu. Social networking lazim disebut sebagai jaringan pertemanan. Layanan social network biasanya berbasis web, dilengkapi dengan beragam fitur bagi penggunanya agar dapat saling berkomunikasi dan berinteraksi. Contoh situs social networking yang populer dewasa ini antara lain adalah Twitter. Next. Akan tetapi, yang menjadi pembeda antara jejaring sosial dan sosial media terletak pada medianya. Sosial media atau media sosial, atau dalam bahasa Inggris disebut sosial media, adalah suatu media interaksi online yang meliputi blog, forum, aplikasi chatting, sampai dengan jejaring sosial. Sedangkan jejaring sosial sendiri lebih mengacu pada situs atau website yang digunakan sebagai tempat berkumpulnya banyak orang tanpa pembatasan dan memiliki jalur ikatan seperti keluarga, teman, rekan bisnis, dan lain sebagainya. Media sosial atau sosial media dalam bahasa Inggris adalah suatu media untuk interaksi online melalui internet yang meliputi blog, forum, aplikasi chatting, dan jejaring sosial. Sedangkan jejaring sosial adalah situs atau website yang digunakan untuk berkomunikasi banyak orang tanpa ada mengenal sebelumnya di dunia nyata. Ini yang menjadikan jejaring sosial sering dijadikan tempat untuk mencari kenalan baru atau jodoh. Dari penjelasan di atas, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa media sosial itu adalah induknya jejaring sosial. Sementara jejaring sosial itu adalah cabang dari media sosial, makanya fungsinya hampir sama. Contoh media sosial adalah blog, aplikasi chatting, dan jejaring sosial. Contoh jejaring sosial yaitu Facebook, Twitter, Pet, Tumblr, Pinterest, Instagram, dan lain sebagainya yang sejenis. Next. Lalu kita langsung ke pembahasan mengenai Twitter. Twitter adalah layanan jejaring sosial dan microblog daring yang memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks hingga 140 karakter. Akan tetapi, pada tanggal 7 November 2017, bertambah hingga 280 karakter yang dikenal dengan sebutan kicauan atau tweet. Twitter didirikan pada bulan Maret 2006 oleh Jack Dorsey dan situs jejaring sosialnya diluncurkan pada bulan Juli. Sejak diluncurkan, Twitter telah menjadi salah satu dari 10 situs yang paling sering dikunjungi di internet dan dijuluki dengan pesan singkat dari internet. Di Twitter, pengguna tak terdaftar hanya bisa membaca kicauan, sedangkan pengguna terdaftar bisa menulis kicauan melalui antarmuka situs web, pesan singkat atau SMS, atau melalui berbagai aplikasi untuk perangkat seluler. Twitter mengalami
tumbuhan yang pesat dan dengan cepat meraih popularitas di seluruh dunia. Hingga bulan Januari 2013 terdapat lebih dari 500 juta pengguna terdaftar di Twitter. 200 juta diantaranya adalah pengguna aktif. Lonjakan penggunaan Twitter umumnya berlangsung pada saat terjadinya peristiwa-peristiwa yang sedang populer. Next. Nah, pada awal 2013, pengguna Twitter mengirimkan lebih dari 500 juta kicauan per hari, dan Twitter menangani lebih dari 1,6 miliar permintaan pencarian per hari. Hal ini menyebabkan posisi Twitter naik ke peringkat kedua sebagai situs jejaring sosial yang paling sering dikunjungi di dunia, dari yang sebelumnya hanya menempati peringkat 22. Tingginya popularitas Twitter menyebabkan layanan ini telah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan dalam berbagai aspek, misalnya sebagai sarana protes, kampanye politik, sarana pembelajaran, dan sebagai media komunikasi darurat. Twitter juga dihadapkan pada berbagai masalah dan kontroversi seperti masalah keamanan dan privasi pengguna, gugatan hukum, dan penyensoran. Twitter dimiliki dan dioperasikan oleh Twitter Inc. yang berbasis di San Francisco dengan kantor dan peladen tambahan terdapat di New York City, Boston, dan San Antonio. Hingga Mei 2015, Twitter telah memiliki lebih dari 500 juta pengguna, 302 juta diantaranya adalah pengguna aktif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Secara internasional, Twitter dikenal dengan logo burung birunya yang bernama Larry the Bird. Logo asli digunakan sejak peluncuran Twitter pada 2006 hingga bulan September 2010. Versi modifikasi logo Twitter diluncurkan pada saat Twitter mendesain ulang situsnya untuk pertama kali. Pada 27 Februari 2012, seorang karyawan Twitter yang menangani platform dan API perusahaan berkicau mengenai evaluasi logo Larry the Bird. Mengungkapkan bahwa logo tersebut dinamai berdasarkan Larry Bird, pemain NBA dari Boston Celtics. Pada 5 Juni 2012, Twitter meluncurkan logo ketiganya yang didesain ulang menggantikan Larry the Bird dengan logo baru yang dinamakan Twitter Bird. Pada revisi logo ini, kata Twitter dan huruf T kecil tidak lagi digunakan, dan burung menjadi satu-satunya simbol yang digunakan sebagai logo perusahaan menurut perusahaan. Menurut Douglas Bowman, desainer grafis Twitter, logo baru ini terinspirasi dari Gunung Bluebird. Dapat kita lihat di samping ini adalah revisi logo Twitter. Next. Selanjutnya, yang kedua yaitu types of social networks and their business models. Next. Klasifikasi model bisnis e-commerce yang pertama yaitu ada B2B e-commerce. B2B juga kerap disebut sebagai transaksi antar perusahaan. Selain secara fisik, biasanya transaksi pada B2B juga dilakukan melalui Electronic Data Interchange atau EDI, yakni mode pertukaran dokumen bisnis antar perusahaan atau instansi secara elektronik dengan menggunakan format standar yang telah disepakati. Yang kedua yaitu B2C e-commerce. Transaksi e-commerce B2C merupakan model retail tradisional, di mana bisnis menjual jasa atau produk kepada individu. Namun bisnis dijalankan dengan platform online alih-alih dengan toko fisik. Salah satu keuntungan yang dapat dioptimalkan oleh para pemain B2C adalah seputar pengalaman pelanggan. Beberapa aspek yang mulai dieksplorasi misalnya menekankan pada kualitas produk dan peningkatan layanan logistik. Misalnya Lazada mengakomodasi layanan e-logistik secara mandiri atau bekerja sama dengan layanan on-demand untuk one-day delivery. Opsi pembayaran lebih beragam memungkinkan adanya mekanisme seperti cash on delivery. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ada customer to customer atau C2C. Dalam kategori customer to customer C2C ini, e-commerce, konsumen individu dapat menjual maupun membeli produk dari konsumen lainnya.
Bukalapak, Shopee, dan Tokopedia ini merupakan beberapa contoh online marketplace yang paling dikenal di Indonesia. Selain melalui marketplace, kegiatan jual beli juga dapat dilakukan secara langsung antar individu tanpa adanya pihak ketiga. Beberapa contoh platform dengan model bisnis ini misalnya ada OLX, Kaskus, hingga juga melalui Instagram. Terus yang keempat itu ada C2B commerce atau customer to business. Adalah model bisnis di mana konsumen atau end use menyediakan produk atau layanan ke perusahaan. Nah, di sini tuh sebenarnya model kebalikan dari B2C, di mana tuh di bisnis ini menghasilkan produk dan layanannya itu untuk konsumsi konsumen. Dalam model bisnis ini, individu menawarkan untuk menjual produk atau layanan kepada perusahaan yang siap membelinya. Misalnya, jika seseorang adalah software developer, maka ia dapat menunjukkan demo software atau keterampilan yang dimiliki di situs-situs seperti freelancer, misalnya Upwork, dan lain-lain. Contoh platform C2B ini yaitu adalah iStockfoto.com. Nah, di sini tuh di iStockfoto.com ini yang menjadi media bagi para fotografer individu untuk mendapatkan royalti apabila ada yang menggunakan fotonya. Dan yang kelima itu ada e-commerce administrasi publik atau pemerintah. Disebut juga B2G dan C2G. B2G atau business to government juga disebut B2A atau business to administration. Adalah model bisnis yang merujuk pada bisnis yang menjual produk, layanan, atau informasi kepada pemerintah atau lembaga pemerintah. Nah, di sistem B2G ini menyediakan kesempatan bagi perusahaan swasta untuk mengajukan tender pada proyek produk pemerintah yang mungkin dibeli atau dibutuhkan pemerintah untuk mengajukan ke perusahaan mereka. Pemerintah ini membuka tendernya ini lewat proses e-procurement, di mana sektor publik dapat melakukan tender secara online dan transparan. Sistem perekrutan di Indonesia ini lebih dikenal dengan LPSC atau Service Pengadaan dengan Elektronik. Selanjutnya juga ada C2G atau Consumer to Government, juga disebut C2A atau Consumer to Administration, adalah transaksi elektronik yang dilakukan oleh individu ke pemerintah atau administrasi publik. Contohnya, seorang konsumen dapat membayar pajak penghasilannya secara online. Contoh di mana konsumen memberikan layanan kepada pemerintah ini belum banyak diimplementasikan karena ini bukan pendekatan yang populer dan masih sangat jarang. Next. Selanjutnya ini ada type of social network atau community. Nah, di sini tuh ada banyak jenis dan banyak cara untuk mengklasifikasikan jejaring sosial dan komunitas online. Di jaringan sosial umum itu yang paling populer itu telah mengadopsi model iklan, dan jenis jaringan lain itu memiliki sumber pendapatan yang berbeda. Nah, macam-macam jenis sosial network itu yang pertama ada general community, yaitu komunitas umum menawarkan kesempatan kepada anggota untuk berinteraksi dengan audiens diorganisasikan ke dalam topik umum. Di dalam topik, anggota dapat menemukan ratusan kelompok diskusi tertentu yang dihadiri oleh ribuan anggota yang berpikiran sama, yang berbagi minat dalam topik tertentu. Contohnya itu ada Facebook, Pinterest, Instagram, Tumblr, dan Twitter. Nah, di model bisnis ini tuh komunitas umum tuh biasanya ada periklanan yang didukung dengan menjual di ruang iklan di halaman video gitu. Terus yang kedua itu ada practice networks. Jaringan praktik menawarkan kepada anggota kelompok diskusi yang terfokus bantuan, informasi, pengetahuan yang berkaitan dengan area praktik bersama. Jaringan praktik dapat berbasis keuntungan atau nirlaba dan mendukung diri mereka sendiri dengan iklan atau sumbangan pengguna. Contohnya itu adalah Linux. Yang ketiga itu ada interest-based social networks. Nah, di jaringan sosial berbasis minat ini menawarkan anggota kelompok diskusi terfokus berdasarkan minat bersama dalam beberapa subjek topik tertentu. Karena audiens untuk komunitas kepentingan ini tentu saja jauh lebih kecil dan lebih bertarget. Komunitas ini biasanya mengandalkan iklan dan kesepakatan sewa atau sponsor. Contohnya seperti full.com, military.com, Selling Forum Anarki, dan Coreless dan LinkedIn. Nah, yang keempat itu ada affinity community, yaitu menawarkan diskusi dan interaksi yang terfokus kepada anggota
dengan orang lain yang memiliki afinitas yang sama. Jejaring sosial ini didukung oleh iklan bersama dengan pendapatan dari penjualan produk. Contohnya ini ada Bloom. Yang kelima itu ada sponsor community. Komunitas online ini dibuat untuk tujuan mengejar organisasi dan juga komersial. Contohnya situs lelang online seperti eBay, ke situs produk seperti Tide.com yang disponsori oleh produk bermerek offline perusahaan seperti Procter dan Gamble, Kisco, IBM, HP, dan ratusan perusahaan lainnya mengembangkan jaringan sosial internal perusahaan mereka sebagai cara untuk berbagi pengetahuan. Nah, kalau misalnya untuk Twitter sendiri, ini masuknya ke general communities karena di Twitter itu terdapat ruang-ruang topik yang bisa diakses sesuai dengan keinginan pengguna. Next. Nah, di sini ada cara mengikuti sebuah topik di Twitter. Yang pertama, kita bisa dari timeline beranda. Caranya itu saat menggulir di timeline beranda, kita mungkin menyarankan topik yang dapat diikuti. Dari Twitternya itu biasanya disediakan sesuai dengan preferensi kita. Yang kedua itu, sentuh tombol ikuti di samping topik yang disarankan untuk kita ikuti. Dari menu topik juga bisa. Pilihannya itu pertama, buka selengkapnya dan sentuh di selengkapnya. Kedua, sebuah pop-up yang menunjukkan pilihan akan muncul. Ketiga itu klik topik. Yang keempat, topik yang kita ikuti akan muncul di sini. Kita dapat memilih untuk mengikuti lebih banyak dengan mengklik tombol ikuti. Dan yang kelima, jika kita tertarik, kita dapat memilih tombol dan topik tersebut. Lalu akan muncul di kategori tidak tertarik pada topik. Kapanpun kita bisa memilih untuk mengikuti topik ini apabila sewaktu-waktu berubah pikiran. Di sini juga banyak cara-caranya. Kalau bisa mengikuti sebuah topik, bisa juga kita berhenti dari sebuah topik, atau kita bisa juga melihat topik yang diikuti oleh orang lain. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, pembahasan selanjutnya itu mengenai fitur dari social network Twitter. Nah, fitur yang pertama itu ada fitur profiles. Bisa dilihat di gambar yang ini. Profile ini dibuat dan dikreasikan sendiri oleh pengguna atau pemilik akun Twitter tersebut, yang nantinya akan menjadi yang akan mendescribe pemilik pada berbagai dimensi. Nah, terus di profile sini kita tuh juga bisa ganti foto profile kita, status profile kita, dengan mengklik bagian edit profile di bagian profil kita ini. Lalu fitur yang kedua itu ada fitur notification. Notification ini berisi daftar update dari teman-teman kita, bisa juga berisi iklan dan pemberitahuan dalam urutan yang kronologis. Misalnya ada teman baru yang memfollow akun kita atau mengikuti akun kita, atau ada teman yang nge-tag atau mention kita di sebuah tweet, itu akan muncul di halaman notification ini. Lalu yang ketiga itu ada timeline. Timeline beranda ini akan menampilkan aliran posting Twitter dari tweet-tweet dari akun yang telah kita ikuti di Twitter. Kita mungkin bisa melihat konten usulan juga yang didukung oleh berbagai rekomendasi. Kita juga dapat melihat konten seperti Twitter promosi atau retweet di timeline ini. Nah, kita juga bisa membalas, meretweet, atau menyukai sebuah tweet di timeline. Lalu selanjutnya ada Friends Network. Friends Network ini ialah fitur yang memiliki kemampuan untuk menciptakan kelompok teman yang terkait atau semacam komunitas sosial atau grup. Di Twitter sendiri, langkah-langkah untuk membangun Friends Network ini seperti komunitas atau grup adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita ke bagian direct message atau icon yang berbentuk seperti surat ini. Lalu kita klik tombol new message, tombol biru yang berada di atas icon direct message tadi yang dilingkari warna merah ini, yang ada gambar surat, yang di atas kanannya ada tanda plus. Nah, lalu akan muncul seperti gambar kedua,
list teman-teman kita ini, terus kita tinggal pilih siapa saja yang ingin kita masukkan ke dalam grup atau komunitas yang akan kita buat tersebut. Setelah udah kita pilih, kita tinggal klik tombol next yang ada di bagian atas kanan, lalu akan langsung muncul seperti di gambar yang ketiga. Komunitas atau grup yang kita buat sudah terbentuk dan kita sudah bisa memulai aktivitas obrolan chat atau yang lainnya di grup ini. Lalu yang selanjutnya itu ada network discovery. Network discovery ini adalah fitur yang mampu untuk menemukan kelompok baru atau teman dan lainnya. Di Twitter sendiri dapat melakukan network discovery ini dengan mengklik fitur jelajahi atau ikon kaca pembesar di bawah ini yang dilingkari warna merah. Nah, lalu nanti akan muncul seperti gambar di yang pertama, yang sebelah kiri, akan memperlihatkan berita-berita utama serta tren apa saja yang sedang terjadi saat ini. Nah, di sini kita juga dapat mencari hal-hal lain seperti tweet kita sendiri, teman, bisnis lokal, percakapan spesifik yang sedang berlangsung, atau apapun itu, dengan mencari kata kunci atau hashtag topik pada kolom search Twitter di atas ini. Nah, misalkan kita kata kunci yang kita cari seperti di gambar kedua. Misalkan kita mencari artis terkenal seperti BTS, akan langsung muncul topik yang sedang berlangsung saat ini ataupun akun-akun dari yang berkaitan. Lalu selanjutnya itu ada fitur favorites atau likes. Di Twitter sendiri, fitur like ini ditandai dengan hati kecil seperti yang dilingkari di warna merah dan digunakan untuk menunjukkan kesukaan kita kepada tweet tersebut dan apresiasi kita. Nah, jika kita juga dapat melihat semua tweet yang kita like atau kita suka ini lewat halaman profil kita dengan mengklik tab likes yang ada di profil, seperti yang dikotakin merah ini. Nah, selain likes itu, di Twitter kita juga ada fitur bookmarks. Kita bisa menyimpan tweet yang kita sukai. Nah, itu caranya dengan di tweet yang kita mau bookmarks itu, kita pilih bagian sebarkan atau icon share yang ada di sebelah icon like. Terus kita tinggal pilih tambahkan tweet ke bookmarks. Nah, untuk melihat tweet yang udah kita bookmarks, itu dengan cara kita bisa mengklik tombol lainnya atau garis 3 yang ada di bagian atas timeline beranda kita, lalu pilih bagian bookmark seperti di gambar yang sebelah kiri ini yang dikotakin merah. Nah, nanti di sini kita udah langsung bisa lihat bookmarks tweet yang tadi kita udah pilih. Nah, fitur selanjutnya itu ada fitur Fleets. Fitur Fleets ini adalah fitur yang dapat menampilkan tweet secara sementara. Nah, pada dasarnya sebenarnya Fleets ini tuh mirip atau bisa disamakan seperti Instagram Stories. Nah, fitur ini tuh bertujuan sebagai tweet alternatif tanpa mengetik yang memungkinkan pengguna untuk memposting foto atau video mereka ke seluruh followers mereka. Pengguna juga bisa menambahkan teks, tag atau mention ke pengguna lain. Nah, teman atau pengguna lain juga bisa memberikan reaksi melalui emoji atau dan direct message atau DM. Nah, Fleets ini dikatakan sementara karena postingan Fleets akan hanya bertahan selama 24 jam, lalu akan terhapus secara otomatis. Nah, jika kita ingin menambahkan Fleets, caranya kita tinggal pergi ke timeline beranda kita, lalu Fleets ini tuh bakal ada di atas timeline, seperti yang di gambar ini. Nah, terus kita tinggal klik add di yang ada gambar profil kita, terus setelah itu kita bisa menambahkan apapun, kita bisa nge-post foto atau video apapun di Fleets. Selanjutnya fiturnya ada fitur tweet. Tweet ini merupakan tulisan status di Twitter yang dapat kita unggah. Kita bisa nge-tweet apapun di sini. Apa yang kita rasakan, apa yang ingin kita bagi, baik dari berbagi pengalaman pribadi, konten edukasi, atau yang lainnya. Apapun itu selagi tidak melanggar aturan dari Twitter. Nah, nge-tweet ini kita juga bisa berisi foto, GIF, video, tautan, atau teks. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah fitur retweet.
Nah, retweet ini maksudnya memposting kembali sebuah tweet yang membantu kita dan orang lain dengan cepat membagikan tweet tersebut ke semua followers kita. Kita juga dapat meretweet tweet kita sendiri ataupun tweet dari orang lain. Misalnya pada contoh gambar di sini, yang Wirda Mansyuri itu merupakan hasil retweet dari orang lain tanpa memberikan sebuah komentar. Sedangkan di atasnya itu merupakan retweet yang memberikan kutipan atau komentar terhadap apa yang kita retweet. Lalu di sampingnya ada fitur polling atau Twitter Polls. Twitter Polls ini adalah sebuah fitur dari Twitter yang memungkinkan pengguna Twitter untuk menciptakan polling sederhana dan mendapatkan votes dari followersnya. Fitur polling ini dapat kita gunakan untuk berbagai keperluan tergantung bagaimana pengguna memanfaatkannya. Setelah polling berakhir, hasilnya itu nanti akan berupa presentasi masing-masing pilihan yang akan ditampilkan. Next. Selanjutnya adalah fitur topik. Fitur topik ini dikembangkan Twitter agar pengguna tidak ketinggalan informasi dari hal-hal yang diminatinya. Seperti halnya ketika kita mengikuti suatu topik, maka segala cuitan yang berhubungan dengan topik itu dapat muncul di lini masa kita. Nah, pada gambar ini kita bisa melihat berbagai topik yang disediakan oleh Twitter. Misalnya di sini kita memilih topik BTS, maka di lini masa kita akan selalu muncul cuitan yang berhubungan dengan BTS. Next. Selanjutnya adalah fitur thread. Nah, melalui fitur ini, pengguna Twitter dapat menggabungkan kicauan mereka dalam satu kesatuan secara kronologis yang disebut sebagai utas atau thread. Nah, misalnya kita ingin membuat sebuah thread cara membuka bisnis online. Maka kita tinggal mengklik tombol tambah yang di situ, lalu jika ingin melakukan utasnya, lalu jika sudah selesai kita klik tweet semua. Maka semuanya akan terposting menjadi sebuah thread atau utas. Lalu di sampingnya ada fitur media. Pada media ini kita bisa melihat berbagai postingan tweet kita yang menyertakan foto dan juga video. Next. Lalu berikutnya adalah fitur analitika. Pada fitur ini kita bisa melihat ringkasan aktivitas dan sorotan kita selama bulan lalu. Jumlah tayangan tweet, kunjungan profil, pengikut baru, dan sebutan ditampilkan di sini. Berikut dengan perbandingan jumlah tersebut dengan yang sebelumnya. Next. Yang terakhir, ini adalah Space. Space ini merupakan fitur terbaru dari Twitter yang pertama kali diumumkan oleh pihak Twitter sejak November 2020. Space ini adalah fitur obrolan suara khusus audio yang memungkinkan penyelenggara melakukan streaming ke sesama pengguna Twitter. Dengan Space, pengguna dapat mendengarkan atau menjadi bagian dari percakapan. Next. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.